Itu kan untuk umat muslim dia ceramah, Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya Nabi Isa tanggapi? itu kan utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok gak ada suaranya? Mah, mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikun. Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada. Saya ini, Bang, hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh. Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad, saya baca nih apa ajaran Muhammad. Kenapa Abang cari tahu? Loh, Abang kan seorang Kristen, imani aja lah Kristen, Bang. justru ini saya mengimani Kristen. Di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan Kalau Yesus nanti akan datang di nabi Alkitab dari Abang Arab. tidak Nggak ada. Kenapa? Yang saya bahas ini iman Kristen. Gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab Abang? Karena Kalau kami kan kalian ada di- memfitnah di dalam kitab kami. Al-Quran Di- membahas Nabi Isa. Oke, baik. Kita Bukan putarkan video ya. bisa. Kalau dia ngeyel, teman-teman. Nih, Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya. Nih, ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad, lalu Anda katakan tidak ada, maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Itu kan untuk umat muslim dia ceramah, Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Di situ. Dia Gimana? ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali abang ini. Mengutip ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Wah, Itu kan macet meninggal apa? dunia kan? Ada di Quran ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Buat masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh ngerespon. Kenapa boleh Bang kami respon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Nah, Abang, Islam kalau pendeta, bahas kalau Bible, pendeta yang Bang juga, maka itu adalah dakwah, saudara-saudara, itu dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi, membahas Quran, itu namanya berdakwah penistaan agama. Memang luar Ustaz, biasa kami memang kalian ini, Bang, luar biasa. Itu agama kami. Makanya saya bilang, Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Wih. Anda harus berterima kasih kepada polisi karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah.
Kalian itu kan berdiri di balik hukum penistaan agama. Namanya Abang Makanya minoritas. tidak ada yang berani membahas agama Islam. Karena kalau dibahas sedikit, sudah terkeluar passwordnya. Nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih untuk abang nih. Saya punya gambar bagus Kami nih, Bang, umat, nih. kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak, Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah, jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu. Itu jawabannya, Bang. Iyalah. Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu, Bang. Di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama. Abang mungkin kan oknum lah dibilangnya. Iya, kan? tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Untukmu agamaku. Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad, ceramah Ustadz ini, Ustadz itu, ketika membahas agama Islam, aduh nggak tahu Itu mana kan gambarnya. di wilayah Islam, di wilayah Islam dia bicara. Di wilayah Islam, Iyalah, maksudnya Indonesia bukan wilayah Kristen. mana wilayah Kristen? Kristen kan minoritas. Oh gitu. Jadi kalau Kalau minoritas, Kalau di Italia sana atau pun di Jerman sana orang Kristen juga bebas ngomong. oh, Tidak jadi ada. jadi peraturannya di mana? Oke, jadi peraturannya di mana ada mayoritas, di situ mayoritas bebas gitu. Iyalah. Oh, gitu peraturannya. Alam tuh, Bang. Alam. Oke, jadi coba saya pengen dulu status statement dari abang nih biar keren abang nih. Jadi berhubung umat Islam mayoritas, maka umat Islam boleh semena-mena, boleh bahas agama orang lain sesuka hatinya, betul? Itu kan di dalam wilayah Islam ya. Nah. Dengar dulu. Berarti karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam bebas suka hatinya membahas agama orang lain, betul? Kok betul? Sekarang main ceret, terdiam. Bang, tenang dulu Bang, jangan gini-gini terus abang nih, goyang-goyang terus abang ini. Abang habis nenggak ekstasi atau gimana bang ini? Kok gini-gini terus abang ini? Bahaya bang. Kenapa abang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi. Ini agama abang diajarkan menfitnah ya? Waduh, enggak kutanya, saya bertanya. Kenapa abang begini terus? Kenapa? Tadi abang bilang aku ekstasi. Iya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang. Ekstasi bikin generasiku mati. Hei, ya itu tuh. Terbaik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngelantur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di jumlahnya dari abang gimana? ini nggak ada yang bisa diambil, nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? Gitu. Ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Menghina Nabi Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia jangan sembunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Nggak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan.
Gini, yang saya bilang dari A sampai Z tentang agama Islam itu adalah fakta dan kenyataannya, betul? Betul. Terus kenapa abang curhat-curhat di sini mewek-mewek? Ketika apa Ya, yang saya namanya- katakan semua benar. Bilang saja begini, Bang, janganlah kau bongkar-bongkar agama. Iman abang Gini, biar ku kasih kau Bang ya. Bilang aja gini, Bang, janganlah kau bilang-bilang itu, Bang, jangan kau sebut-sebutkan itu, Bang. Kenapa? Bubar nanti agama kami, Bang, gitu. kami bukan orang Kristen, Bang. Itu kan Iman kami ini berat kecil. nih kan. Makanya Oke, ku Bang. bilang, Bang, gini loh. Ketika Abang merayu-rayu Islam orang dan Kristen iman yang kuat, berdebat, itu nggak goyah, Bang. posisi iman orang Islam tuh memang lemah, hancur. Kok lemah? Oh, Sok buktinya tahu, dari tadi Abang, Anda itu nggak bisa bantah. Bisa Bang bantah dari tadi. banyak kan sok tahu. Oke, Abang sok tahu. bisa Bang bantah dari tadi, Bang. Bisa. Bisa Bang mengkaji hati orang, Bang. Loh, buktinya sudah curhat-curhat dari tadi. Sudah Abang, mewek-mewek. marah. Abang kayak menghina. Apakah ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, apakah itu menghina? Memang itu tadi Berarti abang nggak percaya menghina. bahwa yang dilakukan Muhammad itu hina? Kalimat yang aku kutip tadi dari mulut abang itu seolah-olah menyepelekan. Oke. Abang bilang agak lain. Oke, Agak lain. sekarang begini. Kalau kita Contoh nih, Bang. dari suaranya Contoh, Bang. Gini, Bang, contoh. Ketika abang masuk misalnya jadi satpam, semua kepala dibotakan, terus abang sendiri gondrong. Bisa nggak ku bilang abang itu agak lain? Nggak juga lah. Karena semua botak, abang gondrong gimana? Berarti kan yang lain sendiri, yang beda sendiri agak lain, betul nggak? Bahasanya nggak kayak gitu, Bang. Ternyata soal bahasa saja. Tapi intinya kan benar kan yang ku bilang kan? Ya cuman jangan dibilang agak lain. Saya nggak terima kalau kayak gitu. Kalau di Medan itu agak lain tuh aneh itu. Jadi Muhammad nggak aneh menurut Anda? Gimana anehnya? Dia nyuruh Kami- orang minum air kencing. Ada- Aneh nggak itu? Sebentar. Ada orang menyuruh minum air kencing hewan. Menurut Anda itu aneh atau umum itu? Ada alasan tertentu, Bang, bukan sembarangan itu, Bang. Alasan tertentu? Jangan abang kaji. Kalau Oke, mengkaji baik. Baik, itu, nih. Bang, jangan dikaji buruknya. Oke, sebentar. Dicari Gini, ilmu. kalau ada Nah, orang, sebentar, pelan-pelan, Bang. Itu Kalau orang ada orang belajar. sakit, sebentar. Kalau ada orang sakit, menurut yang normal-normal, menurut yang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada nggak disuruh minum kencing hewan? itu kan menurut abang sih. Makanya saya tanya, sebutkan ada orang sakit disuruh Nabi. minum air kencing hewan selain Muhammad. Abang Nabi. Aduh. Nabi apa enggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika ada di dalam Bible ya, orang-orang yang sakit diobatin. Nabi apa enggak? Abang Ya, Nabi apa mereka bukan? pergi kepada tabib. Tapi di dalam agama Islam kalau ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan. Makanya Giliran dibilang dicari dulu. seperti itu, katanya itu Cari, lumrah umum. Siapa yang seperti itu coba? Abang lain yang abang apakan. Apa? Yang Abang apakan, Ustaz- yang apakan, yang apa? Tambahkan dulu apanya. Oke lah Bang, gini. Ku pesan sama Bang Zainul supaya belajar dulu agama Islam, baru mau membahas agama Islam dengan saya. Kalau Anda tidak tahu agama Islam, Anda mau bahas-bahas agama Islam dengan saya, itu sama saja Anda mengalungkan arit di lehermu. Itu namanya bunuh diri, menempatkan dirimu dalam bahaya. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan ini ke sini itu cuman memperburuk atau membuat agama Islam tuh lemah, tak berdaya. Kami nggak menganggap lemah Islam, Bang. Ya sudah, Kami terus kuat. apalah jawaban abang kalau begitu? Ya aku tanya abang Nabi apa enggak? Bukan nabi saya. Ya udah abang nggak tahu alasannya karena abang bukan Nabi. Kenapa harus jadi nabi? Harus tahu alasannya. Loh, dia Nabi.
Apa nabi itu? Mempunyai kelebihan lah, istilahnya lebih daripada abang itu. Pokoknya ada alasannya, nggak usah abang Nah, bahas ada itu. alasannya. Ini kita persis seperti kasus-kasus Makanya abang dukun jadi cabul, nabi. teman-teman. Iya. Abang jadi nabi. Bang, pernah dengar istilah dukun cabul? Pernah dengar? Pernah, kenapa bang? Pernah nonton kan film-film dukun cabul begitu, pernah dengar? Tahu abang? Pernah. Abang pasti dari daerah Sumatera Utara kan? Nah, Tahu kisah dukun AS? Ahmad Sangaji, Tahu. tahu? Tahu Tahu. kan? Nah, bagaimana Ya. cara dia? Kalau ada perempuan datang, maka masuk ke kamar. Yang lain tidak boleh lihat. Ini syarat. Ini syarat katanya kan? Ini syaratnya, Mbah. Syarat, Mbah. Besok-besok sudah hilang nyawanya. Makanya saya bilang, dengar dulu. Nggak perlu kita harus jadi nabi, nggak perlu. Cukup jadi orang Nabi cerdas nggak untuk sama-sama membongkar kan. sesuatu.